Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini, malam ke-13 di bulan Ramadan. Kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan beliau di majelis yang ke-13, yang mana di sini beliau akan menyampaikan kepada kita fi adabi qiraati Al-Quran. Itu ya, tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Kita sudah lewat keutamaan membaca Al-Quran. Apakah secara lafaz ataupun membaca secara hukumnya. Maksudnya mempraktikkan hukum yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis yang ke-13 ini, beliau akan menyebutkan kepada kita adab-adab bagi seorang yang ingin membaca Al-Quran kalamullah, yang termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disucikan dari penyerupaan, ya, dan tidak boleh ditolak karena ini adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tetapkan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Sekarang kita baca di adab yang ke-13. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala al-majlis as-salis asyar fi adabil qiraatil Qur'an. Qiraatil Quran. Fi adabil qiraatil Qur'an. Tidak ada alnya. Fi adabi qiraatil Quran. Fi adabil qiraatil Qur'an. Fi adabi qiraatil Quran. Fi adabi qiraatil Qur'an. Alhamdulillahillazi li syar'ihi yakhda'u man ya'budu. Man ya'budu. Man ya'budu. Wa li 'azamatihi yakhsha'u man yarka'u wa yasjudu. Wa li tibi munajatihi yasharul mutahjidu wa la yarkudu. Mutahajjidu wa la yarkudu. Wa li talibi thawabihi yabzilul mujahidu nafsuhu wa yajhadu. Yatakallamu subhanahu bikalamin yajillu ayyushabihi kalama ayyushabiha kalamal makhluqina wa yab'udu wa min kalamihi kitabuhu al-munazzalu ala nabiyhi Ahmad naqra'uhu laylan wa naharan wa nuraddid wa la yakhlaqu an kathrati at-tardadi wa la yumalla wa la yufannadu ahmaduhu hamda man yarju al-wuqufa ala babihi ghayra musharradu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man akhlasa lillahi wa ta'abbadu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi qama biwajibil ibadati wa tazawwadu sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin as-siddiqil ladzi mala'a quluba mubagidihi warahatu tunfidu wa ala Umar alladzi lam yazal yuqawwil islama wa yu'addidu wa ala Utsman alladzi
ja'athu asyahadatu falam yataraddad wa ala aliyin ladzi yansifu zar'al kufri bisayfihi wa yahsudu wa ala sairi aliha wa ashabihi alihi wa ashabihi salatan mustamirratan ala zamani mu'abbadu wa sallama tasliman. Baik, kata beliau rahmallahu ta'ala, al-majlisu as-salis asyara, majlis yang ke-13, fi adabi qiraatil Qur'an, dalam pembahasan adab membaca Al-Quran. Kata beliau rahmallahu, alhamdulillahilladzi li syar'ihi yakhda'u man ya'budu. Segala puji bagi Allah yang tunduk orang-orang yang beribadah kepadanya terhadap syariatnya. Dan terhadap keagungan dan kebesarannya, khusyuk orang-orang yang ruku dan sujud. Karena keindahan dalam menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tahajud begadang tidak tidur. Dan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan dirinya dan berjihad bersungguh-sungguh. Wa yatakallamu subhanahu wa bikalamin yajilu ayyushabiha kalamal makhluqina wa yab'ud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalimat yang suci dari penyerupaan dengan kalam ucapannya makhluk, dan itu jauh. Artinya dia yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tidak sama dengan bicaranya makhluk. Min kalamihi kitabuhu al-munazzal ala nabihi Ahmad. Termasuk kalam Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kitabnya yang diturunkan kepada nabinya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nama lain beliau adalah Ahmad. Nakra'uhu lailan wa nahara wa nuraddidu. Kita membacanya malam dan siang dan kita mengulang-ulangnya. Fala yakhlaqu an kathrati tardad. Al-Quran ini tidak pernah bosan dari seringnya diulang. Wala yumal wala yufannat. Tidak pernah malal. Tidak ada rasa bosan sama. Wala yufannat. Dan tidak pernah habis kalau kita mau mengkaji maknanya. Saya memuji Allah, pujian orang yang mengharapkan berjumpa di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diusir. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Persaksian orang yang ikhlas hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah yang telah tegak melakukan kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang telah memenuhi hati orang-orang yang membencinya, dengan rasa sedih yang sangat. Wa ala Umar alladzi lam yazal yuqawwil Islam wa yu'addidu. Dan juga salawat Allah kepada Umar yang terus-menerus menguatkan Islam dan mengokohkannya. Wa ala Utsman alladzi ja'atuhu syahadah falam yuraddad. Dan juga salawat Allah kepada Utsman yang mati syahid itu mendatangi beliau, itu beliau dibunuh di rumahnya sebagaimana sebelumnya. Falam yataraddadu, dan beliau tidak ragu dalam hal tersebut. Demikian pula pada Ali yang telah menghancurkan pasukan kafir dengan pedangnya, dan beliau meratakannya. Dan juga pada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, salawat yang terus menerus selama-lamanya, wasallama taslima. Kemudian beliau berkata, menjelaskan
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: إخواني، إن هذا القرآن الذي بين أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وهو حبله الماء وهو حبله المتين وصراطه المستقيم، وهو ذكر المبارك والنور المبين. تكلم الله تعالى به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته وعظمته وألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة أحد الملائكة الكرام المقربين، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Tidak ditasdid banyak. Biasa banyak. عربي مبين. وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة لتعظموه وتحترموه. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Baik, sampai situ. Jadi setelahnya itu belum sebutkan semua ayat yang menunjukkan mulianya Al-Quran. Iya, dan tujuan kita di sini bukan itu, karena kita telah mempelajari sebelumnya di 2 majelis. Sekarang yang mau beliau sampaikan adabnya setelahnya. Beliau katakan sebagai pembuka, saudara-saudaraku, sungguh Al-Quran ini yang ada di tangan kita, yang ada di hadapan kita, yang kalian membacanya, kalian mendengarnya, kalian menghafalnya, kalian menulisnya, itu adalah kalamu rabbikum rabbil alamin. Itu adalah ucapan Allah, Rabb alam semesta. Jadi ini Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, itu ucapan Allah. Hakikatan, bukan majas. Memang Allah yang mengucapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkannya. Rabb, sembahan. Orang yang pertama dari dulu sampai orang yang terakhir nanti. Dia adalah tali Allah yang sangat kokoh. Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Dia adalah ad-dzikrul mubarak. Dia adalah peringatan yang diberkahi. Wa nurul mubin, cahaya yang jelas. Allah berbicara dengannya hakikatan, secara hakikat. Alal wasfil ladzi yaliqu bijalali. Yesus yaitu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu Allah berbicara dengannya. Tentunya tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Ini yang kita singgung tadi. Alqahu ala Jibril amin. Yang mana Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan Jibril, berikan kepada Jibril untuk dibawa. Jibril adalah salah satu malaikat yang mulia, yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, turun kepada hati Nabi kita Muhammad SAW, agar supaya belum menjadi pemberi peringatan. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi lewat siapa yang membawa turunnya? Jibril alaihissalatu wassalam. Dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang jelas. Karena tidak ada makna yang samar di dalam kitabullah. Allah mensifati dengan banyak sifat supaya kita mengagungkannya dan menghormatinya. Di antaranya kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan
Diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini sifat Al-Quran. Dia sebagai petunjuk. Kalau itu sebagai petunjuk, maka harus kita hormati. Harus kita muliakan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ditambah lagi. Dia adalah penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Dan Al-Furqan. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Disebutkan. Dia punya sifat seperti ad-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu dari ayat-ayat Allah, wadzikril hakim, dan dzikir yang hakim, penuh dengan hikmah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, dia disifati dengan burhan. Petunjuk sama. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Petunjuk dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaika nuran mubina. Juga ini sifat berikutnya. Dan kami turunkan kepadamu cahaya yang jelas. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sama. Allah Subhanahu wa taala katakan, telah datang kepada kalian dari Allah cahaya yang akan membuat kehidupan kita di dunia ini terang dan kitab yang sangat jelas. Demikian pula firman Allah, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Yang mana dengan Al-Quran ini Allah akan memberikan hidayah dengan sebabnya. Tapi siapa yang mengikuti ridhonya dan yang mengikuti jalan-jalan keselamatan. Jadi Al-Quran ini hanya menuntun orang-orang yang mengikuti ridho Allah dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat Al-Quran. Bahkan juga dikatakan di ayat yang lain lagi dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Intinya, ya seperti yang di awal dikatakan oleh Allah di surah Al-Baqarah, Dalikal kitab la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada sama sekali apa? Keraguan di dalamnya. Keraguan di dalamnya. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini sifat dari sifat-sifat Al-Quran yang ada di hadapan kita. Dan yang memiliki sifat yang mulia ini, dia sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, itu ada adab-adabnya dalam membacanya. Ada adab-adabnya dalam membacanya. Maka beliau sebutkan di sini, ya, di antara adabnya kita langsung baca di 102, wa min adabit tilawah. Tsumma qala Syekh rahimahullahu ta'ala, famin adabil tilawah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fiha. Ini yang pertama. Termasuk adab dalam membaca Al-Quran, antum harus ikhlas niat di dalam membacanya. Karena membaca Al-Quran itu ibadah. Tidak boleh kita baca karena untuk didengar oleh orang, atau untuk dilihat oleh orang, atau untuk dipuji oleh orang. Kita harus membacanya dengan ikhlas. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Dan banyak keutamaannya. Telah lewat penjelasan di majelis yang kelima. Bagaimana penjelasan dari penulis rahmallah, itu Syekh Ibnu Taimiyah rahmallah, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ini mengharuskan kita untuk membacanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an wabtagu bihi wajh Allah." Bacalah Al-Quran dan harapkan dengan bacaan kalian itu wajah Allah, jangan yang lain. Baca Al-Quran dan harapkan dalam membaca Al-Quran itu apa? Wajah Allah. Ingat itu. Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab pertama dan ini yang paling penting. Antum baca dengan ikhlas. Yang kedua, wa min adabiha. Tsumma qala Syekh, wa min adabiha ay yaqra'a biqalbin hadirin yatadabbaru ma yaqra'u wa yatafahhamu ma'aniyahu wa yakhsha'u 'inda zalika qalbuhu.
ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذه القرآن لأن القرآن كلام الله عز وجل. Baik. Di antara adabnya, orang yang membaca Al-Quran hendaknya hadir hatinya. Kita baca dengan hati yang hadir, artinya tidak lalai ketika membaca Al-Quran. Kita baca dengan tadabbur, mentadabburi apa yang kita baca. Kita baca dengan memahami maknanya. Kalau antum baca, baca terjemahannya. Iya. Kalau antum tidak tahu Arabnya, tidak bisa langsung pahami, maka baca, lihat terjemahannya. Apa maksudnya ini ayat? Apa maknanya? Nah itu, jangan sekedar apa? Baca. Lihat yang disebutkan sebelumnya keadaan sahabat. Mereka tidak lewati 10 ayat kecuali dipahami apa? Maknanya dulu. Ya. Ini adab namanya dalam membaca Al-Quran. Khusyuk ketika mendengarkan hal itu hatinya. Dihadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajaknya bicara dengan Al-Quran ini. Ya kan, karena Al-Quran adalah ucapan Allah. Kalau kita membacanya berarti kita membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adabnya. Hati hendaknya hadir ketika membaca Al-Quran. Yang berikutnya, ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن آدابها أن يقرأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل ولا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى يغتسل إن قدر على الماء أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء limarodin au adam. Sampai situ. Kata beliau rahmatullah, termasuk adabnya. Kita membacanya hendaklah dalam keadaan suci. Kalau kita membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan wudu. Ya, tidak membacanya dalam keadaan junub. Demikian pula tidak wudu. Karena ini termasuk dalam mengagungkan kalam Allah. Karena yang kita baca ini ucapan Allah. Hendaklah kita membacanya dalam keadaan apa? Bersuci. Kalau junub maka sampai mandi baru kita membacanya. Kalau ada air, kalau tidak ada air, maka kita bertayamum sebelum membacanya. Ya, bagi orang yang tidak mampu menggunakan air, seperti orang sakit atau karena tidak ada air. Ini adab yang ketiga dalam membaca Al-Quran. Hendaklah dalam keadaan suci. Hendaklah dalam keadaan suci. Kemudian adab yang berikutnya, ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن آدابها أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. Baik. Kata beliau rahmallahu ta'ala, termasuk adab dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor. Ini termasuk adab. Adab pertama tadi harus ikhlas. Adab kedua harus hadir hati. Adab ketiga suci. Adab keempat, Al-Quran tidak boleh dibaca di tempat-tempat kotor. Atau di tempat-tempat yang kita tidak bisa diam dalam membaca Al-Quran. Artinya tidak bisa bising di situ. Tidak bisa kita memahami dan konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di tempat-tempat yang seperti ini, itu ihanatullah. Itu menghinakan Al-Quran. Membaca Al-Quran di tempat yang kotor, itu menghinakan Al-Quran. Maka tidak boleh membaca Al-Quran di dalam WC. Tidak boleh baca Al-Quran di tempat-tempat kencing atau di tempat buang air besar. Karena semua ini tidak pantas untuk Al-Quran. Dan sekali lagi, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini termasuk adab dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن آدابها أيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة. Baik, kata beliau termasuk adabnya. Kita harus beristiadah
bertawud. Antum ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika antum baca Al-Qur'an. Karena Allah yang perintahkan. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau antum baca Al-Qur'an, maka beristi'adalah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi perintahkan. Adapun basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya sunnah. Di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Beda itu basmalah dengan apa? Ta'awud. Kalau ta'awud, kita baca. Kapan saja kita ingin baca Al-Quran. Mau di awal atau di tengah. Misalnya tadi kita baca surat Al-Baqarah. Kita tidak sampai selesai. Sampai di tengah saja. Maka nanti tidak bismillah. Tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum bisa pahami? Kita bertawud. Membaca ta'awud saja. Karena basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu cuma ada di setiap awal surat. Bukan di tengah. Kecuali tadi, satu surat. Itu dalam surah apa? At-Taubah. Tidak ada basmalahnya. Jadi kalau antum berhenti dan ingin lagi baca, baca apa? Ta'awud. Baca ta'awud. Ini adab dalam membaca Al-Quran. Hendaklah kita membaca ta'awud. Kemudian berikutnya. Summa qala Syekh rahimahullah ta'ala wa min adabiha ayyuhassana sautahu bil Qur'ani wa yatarannama bihi lama fi sahih lima fi sahihina Sahihain. lima fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma adzinallahu li syai'in ay mastama'a li syai'in kama adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Baik. Termasuk adabnya, hendaklah seorang memperbagus suaranya di dalam membaca Al-Quran dan bertarannum dengannya. Dia lakukan, tapi lakukan tidak boleh keluar dari hukum tajwid. Ya, yang 2 harokat 2, yang 6, yang 4, di idgham biguna, idgham bila guna, jangan diguna. Itu maksudnya, tapi dilakukan, diizinkan di Al-Quran. Ya, tidak boleh keluar dari tajwid maksudnya juga. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengizinkan sesuatu, ya, sebagaimana diizinkan untuk nabinya memperbagus suara. Bahkan di lafadznya wayatagonna, dan berlagu dengan Al-Quran serta menjaharkannya. Jadi diizinkan untuk melakukan Al-Quran. Melakukan Al-Quran. Memperindah. Kata beliau, yuhassan sautah. Dia memperindah suaranya. Memperindah suaranya. Ini di antara adab di dalam membaca Al-Quran. Kemudian ada berikutnya. Summa qala Syekh rahimahullah ta'ala wa min adabiha ayurat talal Qur'ana ayurattilal Qur'ana tartilan liqaulihi ta'ala warattilil Qur'ana tartilan fayaqra'uhu bitamahulin biduni sur'atin. Baik, sampai situ. Masya Allah. Termasuk adabnya, kita baca dengan tartil. Kita membacanya dengan tartil. Karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya? Fayaqra'uhu bitamahulin biduni sur'ah. Baca dengan pelan-pelan, tidak cepat. Itu adabnya. Adab dalam membaca Al-Quran, membacanya dengan pelan. Tidak cepat. Iya, karena kalau kita baca cepat, tidak paham maknanya. Dan dibaca dengan mudah, pelan-pelan, supaya dipahami apa? Maknanya. Memperhatikan hurufnya, memperhatikan lafaz-lafaznya. Ini termasuk adab yang diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, wa min adabiha. Wa min adabiha ayasjuda iza marra bi ayati sajdatin wa bi ayati sajdatin wa huwa ala wudu'in fi ayyi waqtin kana min
lailin aw naharin. Baik, kata beliau rahmatullah. Termasuk adabnya, antum sujud kalau lewat ayat sajadah. Nah, seperti tadi misalnya, ada ayat di rakaat pertama tadi, di sholat isya, sunnah di situ sujud. Nabi sujud. Nabi apa? Sujud. Disunahkan untuk sujud. Di kapanpun, di malam ataupun siang. Maka dia takbir untuk sujud dan takbir untuk naik. Ya, jadi walaupun berdiri, jadi sujud langsung Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian naik Allahu Akbar, lanjut bacaan. Lanjut apa? Bacaan. Ini namanya adab di dalam membaca Al-Quran. Adab dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau lewat ayat sujud, maka kita apa? Sujud. Namanya ayat sajadah yang ada gambar sajadahnya di dalam Al-Quran. Ada 15 tempat. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan ada 14 tempat. Karena ada perselisihan mereka terkait dengan dalam surat Al-Hajj. Ada mengatakan cuma satu tempat, ada juga mengatakan 2 tempat di situ. Intinya, semuanya yang ada lambangnya itu ada 15. Di situ sunnah kita sujud. Kapanpun kita baca, dimanapun, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Hanya saja bedanya, kalau di dalam sholat kita bertakbir. Supaya orang tahu kalau kita apa? Sujud. Sujudnya 1 kali, bukan 2 kali. Sujudnya 1 kali, bukan 2 kali. Kita berdoa dengan doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Karena tidak ada doa khusus yang sahih dari Nabi SAW terkait dengan sujud tilawah. Terkait dengan sujud tilawah. Ini di antara adab di dalam membaca Al-Quran. Ini yang beliau sampaikan kepada kita beberapa adab. Jadi kalau kita hitung, pertama di antara adab baca Al-Quran kita harus apa? Ikhlas. Yang kedua, hati hendaknya hadir dalam bacanya. Yang ketiga, membaca dalam keadaan suci. Yang keempat, tidak dibaca di tempat-tempat yang kotor. Kita baca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih. Ya. Kemudian di antara adabnya, kita bertawud saat setiap membaca Al-Quran. Di antara adabnya, memperindah suara di dalam membaca Al-Quran. Adab berikutnya, kita baca dengan tartil. Ini ketemu dengan memperindah tadi. Karena kalau kita tartil, itu bisa diperindah. Tapi kalau baca cepat, agak sulit. Kemudian, di antara adabnya yang terakhir, adalah kita sujud kalau ada lambang sajadahnya. Ini beberapa adab di dalam membaca kalamullah ini, yang keutamaannya belum bahas di majelis yang kelima, juga majelis yang kemarin yang terakhir, yaitu di majelis yang ke-12. Iya. Alhamdulillah kita yang ke-13 ya. Yang kemarin 12. Yang ke-12. Alhamdulillah. Insyaallah besok kita lanjut lagi di majelis yang ke-14. Yaitu sudah masuk di perkara lain lagi. Yaitu beliau akan membahas pada kita mufattirat as-saum. Pembatal puasa. Pembatal puasa. Insyaallah kita lanjutkan besok. Bahkan di beberapa majelis ya akan dibahas pembatal puasa. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.